Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siapakah para sahabat? Al-Imam Al-Iraqi beliau menyebutkan para sahabat adalah man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musliman wa mata 'alal Islam. Para sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi muslim dan ia wafat dalam kondisi muslim. Mereka adalah para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa kedudukan mereka dalam Islam? Apakah kita perlu mencintai mereka? Jawabannya, orang yang beriman adalah orang yang mencintai para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ayatul iman hubbul ansar. Tanda keimanan adalah mencintai kaum Ansar. Terus kenapa kita mencintai mereka, jemaah? Ada banyak alasannya. Di antara alasannya adalah karena para sahabat adalah orang yang berjasa dalam menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bahkan bukan hanya di dalam Al-Quran. Allah juga memuji mereka di mana? Di dalam Taurat dan Injil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, tarahum rukka'an sujjadai yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana. Kau melihat mereka, para sahabat ruku. Mereka sujud. Apa yang mereka inginkan dari ibadah yang mereka kerjakan? Yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana. Mereka menginginkan karunia dari Allah. Mereka menginginkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dan kau akan melihat pada wajah mereka ada bekas tanda sujud mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika mathaluhum fit Taurati wal Injil. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Yang demikian itulah Allah sebutkan sifat-sifat mereka di dalam Taurat dan juga di dalam Injil. Dalam ayat yang lain, Allah juga puji mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Allah katakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum biihsan. Dalam surah ini Allah menyebutkan 3 golongan. Yang pertama siapa mereka? Jamaah,
Orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam, awal-awal masuk ke dalam Islam, minal muhajirin wal ansor. Ini golongan yang pertama. Mereka adalah kaum muhajirin. Para sahabat yang tinggal di Mekah, mereka ikhlas meninggalkan harta dan keluarga mereka untuk hijrah ke Madinah. Golongan yang pertama, kaum muhajirin. Wal ansor, golongan yang kedua, yaitu kaum ansor. Para sahabat yang tinggal di kota Madinah. Ini golongan kedua yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada golongan ketiga yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Walladzina taba'uhum biihsan. Yaitu orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat dengan apa? Dengan kebaikan. Janji mereka buat tiga golongan ini apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah buat tiga golongan ini apa? Yang pertama, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah akan ridho kepada mereka. Dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Dan Allah akan siapkan, sediakan buat mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah. Mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim. Yang ketiga adalah mereka akan mendapatkan kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar tatkala mereka menjadi orang-orang yang mengikuti para sahabat. Menjadi muhajirin kita udah gak mungkin. Menjadi ansar kita udah gak mungkin. Tapi kita masih bisa menjadi golongan yang ketiga jamaah. Untuk masuk ke dalam surga. Untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan kemenangan yang besar. Yaitu apa? Jadi pengikutnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga. Karena mereka adalah generasi terbaik. Mereka dididik oleh manusia terbaik. Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas Nabi SAW mengatakan khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Siapa? Para sahabat. Mereka lihat Nabi dalam kondisi Islam. Dan mereka wafat dalam kondisi Islam. Tsummal ladzina yalunahum. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi terbaik setelah para sahabat adalah para tabi'in. Dilanjutkan oleh para tabi'ut tabi'in. Lihatlah bagaimana perjuangan mereka. Kalau kita mau tambah cinta sama para sahabat jamaah, kita baca kisah mereka. Kita baca sejarah mereka. Lihatlah pada perang Dzatur Riqa. Mereka berjalan ratusan kilometer. Sehingga perjalanan mereka, yaitu tempat jalanan yang mereka injak, penuh dengan bebatuan, penuh dengan kerikil, sehingga sepatu mereka rusak. Kaki mereka berdarah. Lalu mereka membungkus kaki mereka dengan kain. Supaya apa? Supaya bisa terus berjalan. Kemudian pada perang Mu'tah. Berapa jarak yang ditempuh oleh para sahabat? Mereka berjalan dari kota Madinah menuju kota Mu'tah. Berapa jamaah? 1.100 km mereka menempuh perjalanan. Untuk mengejar musuh. Yaitu kaum Romawi. Bangsa Romawi. Ya. Yang ketika itu jumlah mereka 200.000 sedangkan kaum muslimin hanya 3.000. Mereka rela berjalan begitu jauhnya, 1.100 km. Kalau dari Jakarta, sampai mana jamaah? Sampai Banyuwangi. Mereka jalan. Begitu luar biasanya perjuangan mereka. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang pertama kali masuk Islam. Ketika beliau menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah, Nabi bertanya, ma'abqaita li ahlik. Wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Apa jawab Abu Bakar jemaah? Abqaitu lahumullaha wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu yang berjuang, mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Membebaskan budak-budak yang disiksa. Salah satunya Bilal bin Rabah. Yang ditindih dengan batu yang besar di bawah terik matahari. Sehingga Nabi katakan, kana Bilal yu'adzabu fillah. Bilal diazab karena mempertahankan agama Allah. Dia gak mau keluar dari agama Islam. Ahad. Dia mempertahankan tauhid.
Sehingga Abu Bakar mengeluarkan hartanya untuk membebaskan Bilal. Allah puji dalam surah Al-Lail. Karena Abu Bakar mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah puji Abu Bakar dalam surah Al-Lail. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang Abu Bakar, "Wa sayujannabuhal atqa." Sungguh neraka itu akan dijauhkan dari orang-orang yang bertakwa. Seperti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Allah jauhkan neraka darinya. Allah juga berfirman, "Alladzi yu'ti malahu yatazakka." Yang mengeluarkan, menginfakkan hartanya dan ia ingin dengan sebab dia berinfak, hatinya menjadi suci, jemaah. Hatinya menjadi bersih. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma li ahadin indahu min ni'matin illa tujza." Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Sungguhnya Abu Bakar itu mengeluarkan harta di jalan Allah untuk berinfak. Dia enggak ingin mendapatkan balasan kecuali dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wala saufa yarda. Dan sungguh kelak Abu Bakar radhiyallahu taala anhu akan mendapatkan apa? Kenikmatan. Dia akan mendapatkan kehidupan yang memuaskan, kesempurnaan ya dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala, dalam mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan masih banyak kisah-kisah yang lainnya ya yang diceritakan oleh para ulama tentang bagaimana perjuangan jerih payah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dalam berjuang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ana bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencintai para sahabat adalah ibadah. Maka ajarkan anak kita agar mereka mencintai para sahabat. Sebagaimana para salafus saleh, mereka ngajarin anak-anaknya supaya cinta kepada para sahabat. Disebutkan oleh Malik bin Anas, kana salafus saleh rahimahullah yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Para salaf mengajarkan anak-anaknya supaya cinta kepada Abu Bakar, supaya cinta kepada Umar, sebagaimana mereka mengajarkan satu surat di dalam Al-Quran. Begitu juga Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau katakan apa? Fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya aku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Bakrin, aku juga cinta kepada Abu Bakar. Wa Umar, aku juga cinta kepada Umar. Wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum. Dan aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku dikumpulkan sama Allah nanti di akhirat bersama Nabi, bersama Abu Bakar, bersama Umar. Kenapa alasannya? Bihubbi iyyahum, karena aku cinta sama mereka. Wa illam a'mal bimisli a'malihim, walaupun aku tidak beramal seperti amalan yang telah mereka lakukan. Jamaah, kalau kita cinta sama Nabi, cinta sama Abu Bakar, cinta sama Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya, semoga Allah kumpulkan kita semua bersama mereka di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan melalui khutbah Jumat yang singkat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ini hari Jumat, harinya kita bersalawat. Perbanyaklah salawat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fa inna salatakum ma'rudatun alai. Sesungguhnya salawat kalian, kata Nabi, disampaikan kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimissalah.